Halo? Luar biasa. Hari ini adalah minggu keempat di bulan September. Tuhan menyertai kita 9 bulan di tahun ini. Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Saudara yang kasih Tuhan, setelah saya merenungkan, saya mempersiapkan firman Tuhan pada hari ini, maka tema kita adalah berbicara tentang perlindungan dan kebebasan. Setiap kita akan menginginkan hal ini. Dan saya mengajak kita membaca Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Dan supaya lebih mantap lagi, mungkin dari ayat 8-nya saya bacakan. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di zaman Tuhan Yesus berada di 1 Masehi, orang Yahudi itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok Saduki, Farisi, dan pengikut daripada Tuhan Yesus. Saya akan bahas dulu 2 kelompok ini. Kelompok Saduki adalah kelompok yang berkuasa di bait Allah, dan di bait Allah mereka memperoleh nafkah karena mereka termasuk keturunan suku Lewi atau para imam. Saudara kasih Tuhan, orang-orang Saduki ini karena mereka yang berkuasa di dalam bait Allah, lalu kemudian orang yang datang ke Yerusalem itu datang di berbagai negara di dunia. Maka dari itu disediakanlah kambing domba, lembu sapi, meja penukar uang, ya. Lalu kemudian penjual merpati, karena ibadah dalam perjanjian lama itu identik dengan persembahan. Jadi orang tidak boleh datang kepada Tuhan tanpa membawa persembahan. Dan persembahan mereka kalau orang kaya maka lembu sapi. Nah kalau dia menengah maka domba yang dikorbankan. Tapi kalau dia orang miskin maka burung merpati. Nah tetapi pada zaman itu ya, uang orang Yahudi itu belum menjadi uang internasional, karena mereka bukan penguasa tapi uang Romawi pada zaman itu. Sehingga orang-orang Israel atau orang-orang di luar Israel yang datang beribadah di bait Allah, mereka harus menukar uang di halaman bait Allah. Dan kalau Anda pergi menukar uang rupiah ke valuta asing, maka biasanya dari 1 juta dipotong 100.000 ya, kurang lebih, ya kan? Supaya Pak mendapatkan uang yang uang asli yang berlaku di negara tersebut. Nah saudara, kalau misalnya ribuan orang yang datang, itu pendapatan mereka sangat luar biasa kaya.
Lalu kemudian setiap orang yang berdagang di halaman bait Allah, mereka memperoleh pendapatan yang cukup besar. Dan pada waktu itu orientasi orang Saduki berubah. Bait Allah menjadi perusahaan memproduksi uang. Nah, ketika Tuhan Yesus tiba di sana, Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus marah, lalu kemudian membalikkan meja penukar uang. Ya. Semua binatang, hewan yang di kandang dilepasi dan kabur semuanya. Dan ada juga yang dicambuk oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan pada orang Saduki, rumahku ada tertulis, rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa, tapi kamu jadikannya adalah sarang penyamun. Ya, ini mereka yang berhadapan dengan Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah, ini kalau orang Saduki. Lalu kemudian ada kelompok, ya kita lihat di sini ayatnya di sini. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang. Di situ katanya kepada mereka, ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar dalam bait Allah. Imam-imam kepala ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk binasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Luar biasa. Jadi saudara, pengajaran Tuhan Yesus pada waktu itu disertai dengan hikmat dan kebijakan dan juga ketegasan. Lalu kemudian saudara, ada kelompok yang bernama Farisi. Kelompok Farisi yang kerjanya tukang debat. Kelompok ini mengajar di pasar, di rumah-rumah, dengan catatannya harus mendapatkan upah, kayak mengajar les privat. Ya. Karena mereka nggak memperoleh pendapatan di bait Allah. Lalu mereka ke pasar-pasar. Ya, kalau sekarang menjadi penginjil, tapi setelah memberitakan Injil minta upah. Ya. Sehingga Tuhan katakan, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ya. Jadi orang Farisi itu bukannya doa yang panjang, saudara. Tapi kalau ada ke Israel, mereka baca kitab suci itu, hukum Taurat itu di lampu merah, sambil jalan-jalan begini, supaya kelihatan alim. Nah, ini golongan Farisi. Golongan Farisi. Nah, ini ayat yang mengatakan tadi, ayat yang ke-8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Saudara, dan kelompok yang ketiga, yaitu kelompok daripada Tuhan Yesus. Kelompok yang mengikut Tuhan Yesus itu menengah ke bawah, nelayan dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, kelompok yang mengikut Tuhan Yesus memang sedikit, tetapi perkembangannya sangat cepat. Orang yang menengah ke bawah, tapi merambat sampai ke pejabat tinggi. Sampai Zakius juga kenal Tuhan, yang kerjaannya mengapa korupsi. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dikatakan, kalau setengah dari harta saya berikan pada orang miskin, dan kalau aku memeras seseorang, aku menggantinya 4 kali lipat. Nah, kemudian di ayat yang ke-9, ini penekanan saya di sini.
Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Yaitu Tuhan Yesus, pintu. Pintu segala mukjizat, segala berkat ada di hadapan Tuhan Yesus. Nah, untuk masuk melalui pintu itu langkahnya sederhana. Pertama, melalui ibadah kepada Tuhan. Dalam Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Catat baik-baik. Maka ia memberkati roti makananmu, karena kita nggak makan roti, nasi makanan kita. Walaupun kau makan 4 piring sehari, belum tentu jadi berkat, ya. Maka yang berkati roti makananmu dan air minumanmu. Nggak sakit ginjal, nggak ada yang darah tinggi, dan dia akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Haleluya. Ini caranya masuk pintu, dengan cara beribadah. Waktu kita beribadah, ini upah yang pertama. Upah yang pertama ini. Jadi jangan dikira nggak ada upah naik ke Tuhan, pasti ada upah. Mungkin hidupmu pas-pasan, ya, uang di kantongmu juga pas-pasan. Tapi ingatlah, saudara, kalau Tuhan berkenan pada kita, Tuhan bisa mengirimkan ikan, ya, memakai ikan untuk memberkati kita. Yaitu apa? Ketika Rasul Petrus, Tuhan perintahkan, pergilah mancing ikan, buka mulutnya, ambil uang itu nanti, dan bayar pajak untuk saya dan juga buat kamu. Tuhan pakai. Kalau Tuhan berkenan kepada kita melalui ibadah-ibadah. Yang dimaksudkan ayat ini itu dalam Roma 12 ayat yang kedua. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan hidup yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan ditutup ayat 2. Dikatakan begini, saya bacakan. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu diserupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ketika kita beribadah harus punya dampak, yaitu perubahan hidup. Amin. Perubahan hidup. Yang kedua saudara, Keluaran 34 ayat 24 mengatakan, sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap kehadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Zaman dulu itu gak mudah untuk beribadah. Karena apa? Ada pengorbanan yang luar biasa. Jadi artinya gini, sering kita kenal dengan namanya persaingan dalam bisnis kan. Di kantor juga ada persaingan antar karyawan menginginkan jabatan kita. Tapi Tuhan mengatakan, Tuhan akan menghalau bangsa dari depanmu, meluaskan wilayahmu. Kepercayaan makin kamu disaingi, makin Tuhan memberkati. Dan kemudian makin lama pengaruh Anda makin berkembang, sehingga apa? Tidak ada yang menginginkan jabatan. Kenapa? Karena makin hari kau makin tinggi, ya kan? Gak bisa digoyang, ya. Bukan stuck. Yang bisa digoyang itu orang yang stuck dalam posisi. Nah, orang seperti ini bisa digoyang.
Kenapa nggak bisa digoyang? Karena makin hari makin berkembang, makin luas, makin berkuasa. Makanya jangan heran kenapa Israel tidak bisa dikalahkan. Karena dia menguasai dunia dengan apa? Teknologi, ekonomi. Gimana bisa melawan? Gak bisa. Ini yang dimaksudkan dengan ayat ini. Jadi untuk masuk melalui pintu itu, yang disebut Kristus, adalah dengan beribadah kepada Tuhan. Semua itu bahasa ibadah itu kan universal. Tapi ibadah yang saya maksudkan, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan ketika beribadah? Bagaimana dampaknya dalam hidupmu? Ada perubahan nggak dalam hidup? Kalau belum ada perubahan, itu artinya kita masih belum sungguh-sungguh beribadah, sehingga kita belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kemudian Yesus benteng perlindungan. Nah, ini kota Israel ini. Nah, Israel itu dikelilingi oleh negara-negara Arab. Ada Yordania, ada Syria, macam-macam. Jadi kalau misalnya kalau diserang secara kasat mata itu bisa kalah. Kenapa? Dia sudah di tengah-tengah. Mau lari kemana? Sudah dikepung lautan Arab, ya kan? Ini rasanya nggak bisa kemana-mana, sudah dikandangi, kalah. Tapi jangan salah, di sini itu rudal semua, nuklir semua. Jadi negara-negara yang mengelilingi mereka lautan Arab itu jantungan juga, sudah. Bukan karena hebatnya orang Israel, tapi karena Tuhan itu memberikan hikmat kebijakan sehingga mereka mampu menciptakan teknologi sebagai alat perlindungan. Jadi teknologi yang mereka gunakan itu hanya media. Nah ini kita kembali pada sejarah. Negara Israel itu pernah diserang koalisi Arab, yaitu dalam perang 6 hari setelah mengumumkan kemerdekaannya tahun 1948. Nah waktu itu Israel belum setahun merdeka dengan fasilitas seadanya, tapi mampu mengalahkan koalisi Arab dan menambah wilayahnya, sehingga apa? Mesir pun juga tunduk, kemudian damai dan menjadi sekutu Islam. Nah heran juga, ini baru negara merdeka, baru deklarasikan kemerdekaannya, lalu diserang secara bersama-sama oleh 6 negara, dan 6 negara itu kalah semuanya. Lalu makin luas wilayah Israel, menjadi 50% lebih luas daripada resolusi PBB. Dan kemudian Mesir waktu itu tunduk, dan akhirnya apa terjadi? Dia minta damai, akhirnya dikembalikan Golan itu semenanjung Sinai dikembalikan kepada Mesir. Tapi diperingatkan, kamu jangan macam-macam, aman. Sekarang Arab Saudi juga koalisinya Israel. Makanya Palestina nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Orang sesama Arab nggak mau nolong mereka. Iya. Nah itu. Kenapa itu berbahaya bagi mereka? Karena nggak mau, Pak. Negara-negara Arab nggak mau wilayah dihancurkan. Dubai itu negara Emirat Arab kan. Nah kalau dihancurkan wisatanya, miskin wilayahnya, ya jaga. Nah kemudian lagi Mesir, tempat di mana orang apa istilahnya itu, menempuh pendidikan keagamaan. Nah kalau rusak situs-situs yang baik di sana, apanya harus dibesar? Sehingga apa? Akhirnya mereka netral, nggak bisa lagi orang baik. Kenapa Israel menang? Bukan karena mereka hebat, bukan.
tapi karena Tuhan, ada janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Memang segi kemanusiaan kita harus menghargai semua manusia, karena Injil itu bagi semua orang. Tapi kalau kita bicara tentang fakta sejarah, sampai hari ini Israel hanya 1% Kristen. Justru yang mayoritas itu sekarang Yahudi, diikuti dengan Muslim. Muslim itu kalau salah sekitar 5%. Lebih banyak. Tentara-tentara Israel itu 4.000 itu orang Arab semua yang beragama Muslim. Nah, ini dia, luar biasa. Kenapa? Tuhan Yesus dibenteng perlindungan. Minggu lalu saya bicara mengenai tentang apa ya sebenarnya itu kedatangan Tuhan Yesus ya. Dan ini walaupun orang Israel sudah memahami bahwa Yesus sudah datang, Mesias sudah datang, tetapi tetap masih menunggu. Tapi Tuhan sudah mengasihi mereka sampai tiba waktu itu. Nah, kemudian saudara, ini kembali pada kita. Ini, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Maksudnya apa ini? Gini, saudara kasih Tuhan bicara tentang domba, itu hewan yang paling dungu. Tahu dungu? Paling bodoh, gak mampu menolong dirinya, dan juga tidak sanggup membela diri. Nah, kemudian terkatakan, aku mengutus kamu di tengah-tengah serigala. Serigala itu binatang buas yang tidak bisa dijinakan. Singa bisa dijinakan. Beruang bisa dijinakan. Harimau bisa dijinakan. Tapi serigala tidak bisa. Maka dikatakan, saya tidak mengutus kamu tengah-tengah singa. Lalu kemudian serigala itu ahli strategi. Selain ahli strategi juga stamina yang luar biasa. Dan cara menaklukkan mangsanya tidak memakai tenaga, tapi dia pakai strategi. Ketika dia menyerang kerbau, dia menyerang rusa, dia nggak sanggup mengejar dengan tenaga. Tapi dia hanya mengejar dari jauh, secara perlahan-lahan. Tetapi rusa sudah lompatannya bisa 3 meter, 5 meter ketinggian. Tapi stamina-nya tidak seperti serigala. Sehingga pada waktu rusa ini lari secepat mungkin dan tidak terkejar dengan serigala, serigala hanya mengejar secara pelan-pelan. Nah, lama-kelamaan rusa ini kelelahan. Kalau dia menemukan sungai, dia akan lompat ke sungai dan dia minum sebanyak-banyaknya. Nah, waktu dia minum sebanyak-banyaknya, tenaganya pun juga habis. Karena orang-orang kekenyangan susah bergerak, tunda. Nah, waktu sudah susah bergerak, disitulah serigala memainkan peran dan memakan mangsa. Sama juga ketika dia mengalahkan kerbau, sapi dan sebagainya. Karena apa? Postur tubuhnya berbeda, maka dia pakai strategi. Jadi dikatakan kamu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tuhan itu menilai makhluk itu dengan objektif. Ular memang cerdik, tetapi tidak tulus. Ya. Lalu kemudian merpati memang tulus, tapi bodoh. Artinya gini, kamu itu, kalau kamu menjadi orang Kristen, jangan bodoh. Amin Bapak Ibu. Orang bodoh sangat identik dengan minder. Orang bodoh sangat identik dengan kemiskinan. Paham? Ya. Anda boleh miskin secara materi,
Tapi jangan miskin secara intelektual. Karena kalau kita miskin, minus dalam segala hal, maka kita menjadi santapannya serigala. Gitu ya. Gitu. Kemudian Yesus adalah sumber. Ya. Yohanes 4:14 mengatakan, tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi, Yesus adalah sumber. Dan ketika kita percaya Yesus, Tuhan mengubah kita juga menjadi sumber. Artinya apa? Kita ini menjadi berkat, bukan justru jadi batu sandungan. Yohanes 7:38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tulisannya ada kurang. Dan Amsal 10:22, berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak akan mendapat. Kenapa? Tuhan Yesus yang kita percayai adalah sumber. Makanya saudara, di mana-mana gereja dibangun, baik di kalangan mayoritas Kristen maupun juga minoritas Kristen, tidak pernah minta-minta untuk bangun gereja. Betul nggak? Betul nggak? Coba cek seluruh dunia, tidak pernah ada pembangunan gereja dengan meminta-minta. Bagaimana saya buktikan saya Allah yang hidup, Allah yang besar? Tapi bangun gereja aja minta-minta sana sini. Kan sederhana aja menilai kan? Pembangunan gereja di Indonesia sekarang, untuk izin aja itu tidak kecil, miliaran. Sudah berproses pembangunan, itu juga biaya lagi. Tapi gerejanya Tuhan memberkati karena Yesus adalah sumber berkat. Nggak peduli orang mengatakan kafir, nggak urusan. Yang penting dia hidup berubah enggak. Ya kan? Kafir, tapi masih kerja juga di perusahaan orang kafir. Kan dodol ya. Iya enggak? Kafir, minta-minta terus. Gampang. Karena kalau ada orang tentang saya ngajak debat, nggak usah debat sama saya. Dia hidup berubah nggak hidup. Karena Yesus yang kita percaya adalah sumber. Saudara, saya akan cerita. Waktu lalu itu mobil kami itu harus servis. Saya tadinya sadar. Karena kebetulan aja parking itu biasa di mobil itu bocor itu oli keluar. Tutup klepnya itu pakinya rusak. Nah begitu dibuka ternyata oli ini udah banyak yang nempel keras. Nah jadi kerak. Nah yang katanya itu memang harus beli oli yang paling mahal, jangan oli biasa. Lalu kemudian di bawah filter oli bawah juga itu sumbat. Lalu kemudian juga rumah filter oli juga sumbat. Saya kasih sama Bu Esti bil pembayaran berapa juta ya? Pokoknya jutaan. Biasalah kalau perempuan itu kalau ada pengeluaran macam-macam kan. Saya ngomong udahlah besok saya ganti. Wah gimana ini saudara? Besok saya ganti, gak usah macam-macam. Biar urusan saya. Itu loh, makanya dari suami itu harus punya iman. Saudara, saya itu karena malamnya sudah mengatakan kok nggak ada kelihatan mobilnya, biasanya taruh status. Ya udah saya taruh status. Saudara, akan terjadi.
Saya tidak ada masuk apapun, hanya karena diminta Bu Lesti. Ada yang lihat. Yang lihat bukan jemaat kita. Saya juga nggak pernah minta. Sorry, nggak pernah saya minta. Nah, ngapain Bapak Pendeta? Mau servis biasa, mobil kan harus servis. Jadi kalau saya servis itu harus keren. Kayak gitu. Pak. Yang lama kemudian Pak minta nomor rekening. Buat apa? Ya pokoknya adalah, sorry ya, saya taruh situ hanya karena istri minta. Saya nggak bermaksud minta. Bukan. Tapi saya memang tergerak. Nah, janji saya sama Bu Lesti, Tuhan nggak pernah merubah saya. Karena apa? Yesus itu sumber. Saya transfer sama Bu Lesti. Ya, tentu berubah sedikit wajah, toh? Iya. Hal yang kecil aja mobil aja servis, Tuhan perhatikan karena Yesus itu sumber. Amin Bapak Ibu. Makanya lagu-lagunya jangan lagu-lagu sedih. Ya betul, ada di kampung saya saudara. Kalau dia lagi miskin, dia pilih lagu-lagu yang sedih. Dia bangga dengan kemiskinan. Ini satu kampung saya, ada beberapa orang di kampung saya sini. Kalau di sana di kampung saya saudara, dia sangat senang lagu-lagu sedih. Kenapa? Karena hidup lagi susah, utangnya banyak. Lalu dia lagu-lagu sedih. Saya mau katakan itu orang bodoh sebetulnya. Jemaat GBI Kemandau harus yakin Tuhan itu sumber dalam hidupnya. Haleluya. Amin. Yesus adalah sumber. Ketika kamu percaya Yesus, kamu juga harus jadi sumber. Sumber berkat, bukan sumber pemecah belah. Terus tadi pagi boleh ngomong, udah dong saya tinggal segini. Jangan bilang tinggal segitu. Bilang kayak 100 juta di rekening saya atau di dompet saya. Susah banget ngomong gitu aja. Susah enggak? Iya kan? Mental kita ubah dulu. Itu yang disebut skill of life. Ya, ngerti? Kemampuan untuk hidup. Cuma ngomong doang. Nah, oke, fakta mengatakan di dompet Pak Irwin 10.000. Tapi kalau Yesus menjadi sumber, kita percaya Yesus, kita jadi sumber. 10 itu misalnya 10 juta. Tuhan, saya pengen tambah nolnya 2 lagi, nolnya 3 lagi. Bisa nggak? Bisa, cuma ngomong doang. Kasih tau kanan kiri, cuma ngomong doang. Itu pun susah. Loh, semua akan ngomong loh. Hanya ngomong. Jangan mengasihani diri. Jangan merasa paling malang nasib di dunia ini. Karena bagi saya, hidup itu sebuah pilihan. Sukses atau gagal, Anda yang menentukan. Saya sudah buktikan dalam perjalanan hidup saya. Selama Tuhan tahu. Saya nggak lahir dari keluarga kaya, saya lahir keluarga miskin. Kadang-kadang seminggu aja bisa hanya 2 kali, 3 kali makan nasi. Selain itu makan buah-buahan. Benar, bisa merebus. Apa itu? Ubi, apa itu? Ubi yang diparut itu. Lalu kemudian dijadikan seperti papeda. Ya kan? Dan itu dimakan sebanyak-banyaknya supaya kenyang. Jadi kalau makan nasi 2 kali seminggu itu udah bahagia banget. Tapi kalau Tuhan mengubah sampai hari ini, oleh karena saya percaya Yesus, anak-anak saya tetap makan nasi setiap hari. Amin, jadi. Ya. Karena apa? Yesus yang saya percaya adalah sumber segalanya.
Jadi nggak boleh ada yang minder. Hari ini saya minta kita semuanya, apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan, tuliskan itu di sebuah buku yang mudah Anda baca. Ucapkan 10 kali sehari. Itulah iman. Iman adalah Yesus. Jadi kalau nggak punya iman, nggak cocok Anda di Gembang Daun. Ya, karena di gereja ini harus orang yang beriman. Ya, setuju? Mau perhatikan? Buktikan dalam hidupmu bahwa Yesus adalah sumber. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, tidak akan haus lagi selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tentu ini berbagai pengertian, itu pengertian rohani. Ya. Ya. Rohani, jasmani, dan otomatis materi juga mengikuti. Jadi hari ini sadari dirimu, kamu adalah sumber. Jadi hanya ngomong, bicara aja. Saya percaya saudara, gak lama lagi saya pindah ke Jakarta. Saya pindah ke Jakarta itu saya gak mau ngontrak. Saya punya rumah sendiri. Walaupun saya udah punya rumah di Depok, tapi saya mau Jakarta Tuhan, supaya dekat dengan jemaat. Saya mau pindah ke Jakarta, tapi saya gak mau ngontrak. Rumah sendiri. Punya iman gak seperti itu? Hah? Punya iman gak seperti itu? Pas saya gak punya, justru gak punya uang lah kamu harus punya iman. Jangan mau yang biasa-biasa, harus mau yang luar biasa. Kalau yang biasa-biasa itu berarti Tuhan belum luar biasa, masih biasa. Tapi Tuhan kita luar biasa. Yang paling penting iman dulu, bos. Iman dulu. Ya. Kesungguhan dengan Tuhan dulu. Ujian demi ujian juga harus lewati, masalah pergumulan sepanjang hidup harus lewati dengan baik. Nanti masalah berkat jasmani otomatis itu ikut. Karena dampak hubungan kita dengan Tuhan, dampak dari kerohanian yang Tuhan intervensi, maka hal-hal jasmani juga akan mengikutinya. Ya. Amin. Jadi orang-orang yang kekurangan di sini coba kekurangan, percaya dengan firman. Saya mengajar kita, ayo gunakan mulut dengan positif, jangan mengeluh terus. Udah Pak lagi susah kami ini. Ya semua juga orang susah. Masa gak susah? Saya susah, tapi saya gak mau susah. Saya mau happy. Oh malu Pak, saya udah tua. Siapa juga yang bilang kamu masih muda? Semua juga orang pengen kasih Pak, mesti melewati tua. Tapi kalau saya gak mau tua. Boleh umur bertambah, tapi gak mau tua. Karena tua itu identik dengan dekat kematian. Tapi kalau muda, usia boleh banyak, umur boleh banyak, tapi sehat, kekuatan 5 lipat. Amin. Amin sampai di sini.